Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahi 'adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata 'arsyihi wa midada kalimatihi. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Jemaah salat Isya dan juga salat tarawih Mushola An-Nur yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mari kita sama-sama panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita beribu-ribu kenikmatan sehingga kita bisa berkumpul dalam rangka salat Isya berjamaah dan juga salat tarawih. Salawat seiring salam semoga terlimpah curahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para sahabatnya, kepada para keluarganya dan juga kepada seluruh pengikutnya hingga akhir zaman. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita hampir setengah perjalanan di puasa Ramadan 1444 Hijriah ini. Ini harus menjadi bahan introspeksi bagi diri kita, sudah sejauh mana dan seberapa kualitas puasa kita di tahun ini. Sebab kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Kam min shaimin laisa min shiyamihi ila al-ju' wal 'atash." Betapa banyak orang yang berpuasa tapi puasanya itu hanya sekedar menahan makan dan juga menahan minum. Oleh karenanya Al-Imam Al-Ghazali, salah seorang ulama besar yang hidup di abad ke-5 juga abad ke-6 Hijriah, ya. Dalam kitabnya Ihya Ulumuddin, Bapak Ibu, di sini tersedia kitab terjemahan Ihya Ulumuddin. Itu dalam bab puasa mengategorikan orang yang berpuasa itu pada 3 tahapan, 3 kategori, 3 makom atau juga 3 tingkatan. Yang pertama, Shaumul awam, puasanya orang-orang awam. Derajatnya mungkin kalau dalam hotel tuh hotel bintang 3 atau hotel bintang 2 gitu ya. Ada hotel bintang 2 ada Pak? Ada. Melati. Oyo. Ya. Itu apa katanya? Orang yang puasa awam itu yang pertama kaful batni an qada'i syahwah, ya. Kaful batni wal farji an qada'i syahwah. Puasa orang awam itu hanya sekedar bisa menahan makan dan minum dan bisa menahan syahwat kemaluannya. Jadi tidak makan, tidak minum dan tidak berhubungan suami istri di siang hari bulan Ramadan itu sudah tergolong puasa awam. Ya. Nah ini pokoknya memang puasa itu dalam bahasa Arab disebut imsak. Kita orang Indonesia biasa mengartikan imsak itu 10 menit sebelum subuh. Padahal imsak itu ya artinya menahan, memang berarti kita mulai 10 menit sebelum subuh itu udah bisa ditahan makan minumnya dan lain sebagainya yang dapat membatalkan puasa. Tapi mungkin di negara-negara lain itu nggak ada istilah imsak 10 menit sebelum subuh. Yang namanya puasa itu ya dari mulai subuh sampai maghrib gitu. Nah di kita itu ada tradisi seperti itu juga baik karena untuk kehati-hatian kita, jangan sampai lagi asik-asiknya makan minum gitu kan tiba-tiba azan. Nah itu juga yang dapat kalau tidak langsung ditahan atau tidak langsung dibuang bisa membatalkan puasa kita. Ya. Itu artinya imsak, menahan. Jadi kalau orang bisa menahan makan minum dan juga tidak berhubungan suami istri di siang hari di bulan Ramadan itu tergolong puasa awal. Hanya sebatas itu. Yang kedua, tingkatan puasa yang kedua, shaumul khusus, yaitu orang yang bisa menahan pendengarannya, matanya, lisannya, kaki dan tangan dan seluruh anggota badannya dari perbuatan dosa. Nah, ini mulai agak sedikit susah nih. Kalau orang menahan makan, menahan minum itu semua orang yang udah dewasa khususnya itu bisa. Ya bahkan anak kecil pun, anak-anak SD sekarang, anak SD kelas 4, kelas 5 itu udah bisa ya menahan makan dan minum. Nah tapi kalau sudah seharian kita puasa, menahan diri kita dari perbuatan dosa, dari perbuatan dosa lisan, berkata bohong,
kemudian riba, ya, ngejelekin orang lain, ngerendahin orang lain, ya. Ini yang mungkin gak bisa kita kontrol kecuali orang-orang yang saumnya udah mencapai tingkatan saum solihin, puasa orang-orang soleh atau puasa khusus. Ya mungkin kalau hotel itu bintang 4 gitu ya. Kemudian menjaga tangannya, menjaga kakinya, menjaga pendengarannya. Pendengaran ghibah, dari ghibah menjelekan orang lain. Ada siaran-siaran di TV itu ya, ngejelekin artis-artis itu juga sama, itu ngegibahin juga ya. Itu kalau orang sudah bisa mengontrol dirinya dari perbuatan hal yang menyebabkan dosa, itu udah termasuk shaumus sholihin, shaumul khusus. Nah yang terakhir ini agak lebih berat lagi. Shaum khususil khusus, puasanya super eksklusif. Nah kalau yang kedua tadi mungkin eksklusif, yang terakhirnya super eksklusif, yaitu orang-orang yang bisa menahan, tidak hanya sekedar menahan makan minum, tidak sekedar menahan panca indera dan juga anggota badannya dari perbuatan dosa, tapi juga bisa menahan hatinya dari perbuatan dosa hati. Apa dosa hati itu? Iri, dengki, itu kan suuzon. Ya, kita kan kalau lagi puasa gitu kan, tiba-tiba lihat teman, lihat tetangga ya, beli barang baru, kayaknya lagi kredit nih. Nah, itu juga udah termasuk apa? Suuzon itu ya, udah ada ada masalah dalam hatinya. Nah, kalau orang sudah bersih dari itu semua, itu dapat tercapai puasa yang betul-betul imanan wahtisaban, sebagaimana sabda Nabi SAW, man shoma Ramadan, barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan imanan, dengan keimanan, karena keimanan itu dapat mengekang dirinya dari perbuatan dosa, baik dosa zahir maupun dosa batin. Wahtisaban, hanya berharap pahala kepada Allah, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, maka orang itu akan terampuni dosanya dari dosa-dosa yang telah berlalu. Semoga 14 atau 16 hari terakhir kita ini menjadi berapa hari lagi kita puasa? 16 hari lagi. 15. Oh 15 ya. 2 minggu terakhir atau setengah perjalanan lagi kita puasa, menjadikan puasa kita puasa yang berkualitas, puasa yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah, amin. Mudah-mudahan bermanfaat. Wallahul muwaffiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.